Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Biar saat ini dimanapun kita berada, kita boleh bersyukur di hadapan Tuhan bahwa hari ini Tuhan adakan untuk kita. Mari saudara, sebelum kita memulai ibadah kita mau tundukkan kepala kita mau berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu Tuhan yang begitu besar bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah pagi hari ini kami boleh menikmati suasana surga, menikmati hadirat-Mu yang luar biasa bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Kita mau menyembah nama Yesus lebih dalam lagi. Haleluya, karena sungguh besar setianya bagi kita. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan
hikmat ini boleh bekerja di tempat ini, mengaliri setiap hati kita. Haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus. Haleluya. Oh, haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Haleluya. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Hanya Engkau ku perlu. Haleluya. Bekerjalah. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa buat semua yang sudah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Biar kami mau lebih lagi memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan haleluya. Amin. Haleluya, berikan kemuliaan dan sorak-sorak di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, karena Dia berkuasa. Haleluya. Dia Allah yang hebat. Dia Allah yang luar biasa. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita.
Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Haleluya, Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorak kita, saudara, yang meriah di hadapan Tuhan. Karena hari ini sudah Tuhan berikan untuk kita semua. Haleluya, dengan hati bersyukur. Haleluya, karena Dia sungguh baik. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Oh
pencipta Allah kita yang hidup, haleluya. Kita sangat bersyukur buat kebaikan Tuhan. Yesus sangat baik bagi kita, saudara. Karena itu pagi hari ini, biar kita boleh merasakan kebaikan itu, kita mau katakan di hadapan Tuhan, Tuhan, Engkau tidak pernah berjanji bahwa langit selalu biru. Engkau tidak pernah berjanji jalan selalu rata, tetapi Engkau akan memberikan kami kekuatan. Haleluya. Itu yang kita pegang, janji Tuhan. Jangan pernah menyerah. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah. Pernah menyerah, Haleluya. jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Penyertaan-Mu sungguh luar biasa. Tuhan tak pernah janji Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Haleluya. Tuhan tak pernah janji Jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita mau katakan di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan tak pernah janji. tak pernah janji Haleluya. langit selalu biru, Tetapi Tuhan berjanji akan menyertai. Dia berjanji selalu Haleluya. menyertai. Tuhan tak pernah janji Jalan selalu rata. jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji Akan memberi berikan kekuatan. kekuatan. Haleluya. Karena itu jangan menyerah. Pernah menyerah, Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah
saudara. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Katakan itu kepada diri kita sendiri, saudara. Aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan putus asa menghadapi setiap masalahku. Saudara, saat ini Yesus akan berbicara dalam hati saudara. Tuhan Yesus mengatakan jangan menyerah, jangan engkau berputus asa. Karena itu pagi hari ini biar kita mau bangkit. Haleluya. Karena Yesus ada menyertai kita. Haleluya. Jangan pernah menyerah. Haleluya. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi kita mau katakan, Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat kita menyembah Dia. Haleluya. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan, kami seberapa banyak yang berkumpul, merindukan firman-Mu, siap memuji Tuhan. Kami datang dengan membawa hati kami untuk Engkau isi, Engkau ajar, Engkau ubahkan Tuhan. Supaya setiap hati kami boleh dipadankan, boleh disamakan dengan kemauan Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan, awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami berserah ke dalam tangan Tuhan. Tuhan mengurapi kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Urapan-Mu ada, Engkau bersama dengan kami. Kami sidang jemaat-Mu, siap memuji Tuhan, siap mendengar firman-Mu. Biar Engkau sendiri yang campur tangan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, pagi hari ini, dengan ucapan penuh syukur, kita boleh ada di tempat ini. Meskipun kita masih ada dalam suasana pandemi, bahkan dalam suasana masih ada PPKM, nggak tahu jilid yang keberapa, tetapi mari, kesempatan yang ada ini, pagi hari ini, kita mau bersama-sama mendengar firman Tuhan, kita sama-sama belajar firman Tuhan. Saya berikan judul akan renungan pagi hari ini, orang benar diingat Tuhan. Ya, siapa orangnya yang tidak rindu untuk selalu diingat oleh Tuhan? Kita kenal dengan
Di tingkat lingkungan kita aja, RT, RW, Pak Lurah, senang bukan main kalau Pak Lurah kenal kita. RT, RW kita kenal, saling kenal, bercakap satu dengan yang lainnya. Apalagi kalau kita selalu dikenal Tuhan, selalu diingat oleh Tuhan. Ya, kita lihat fungsinya pertama, ya, indahnya orang yang dikenal oleh Tuhan dan selalu diingat oleh Tuhan itu apa? Yang pertama dan yang utama, ya, kita baca dari Yakobus pasal 5 ayat 6b. Yakobus pasal 5 ayat 16b maksud saya, 16b, ya. Demikian bunyinya, Yakobus 5 16b. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Puji Tuhan. Ya, doa orang benar. Ya, kenapa saya hubungkan ini dengan diingat Tuhan? Nanti kita akan ambil satu contoh dalam perjanjian lama, suatu bagaimana indahnya ya dikenal oleh Tuhan itu. Ya, di sini kita mau mencoba, saya coba ya, membawa kita jadi orang benar terlebih dahulu. Ya, di suasana pandemi seperti ini, ya, banyak keraguan, ketakutan. Besok bagaimana kalau begini, besok bagaimana kalau terjadi ini, Ya, yang menjadi pokok kekuatan kita itu pertama adalah jadi orang benar dulu. Jadi orang benar dulu. Karena apa? Bila dengan yakin didoakan, ya, doanya orang benar sangat besar kuasanya. Ya, jadi doa kita ini harus dilandaskan bahwa diri kita ini benar dulu di hadapan Tuhan. Ya, karena kita sudah termasuk dalam golongan orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Ya, kita wajib memelihara kebenaran itu di dalam hidup kita. Ya, kita baca, ya, ada 4 hal ya yang saya dapatkan, ya mungkin yang lainnya bisa mendapatkan lebih banyak. Ada 4 hal untuk menjadi orang benar ini. Ya. Yang pertama, yaitu bergaul dengan Allah. Ya, Bapak Gembala sering memberikan ilustrasi orang yang kerja di pabrik sabun wangi, pulangnya bau sabun wangi. Ya, jadi pergaulan itu mempengaruhi daya pikir kita, pola pikir kita, tindakan kita. Itu pergaulan. Ya, bergaulnya salah, pikirannya jadi salah. Pergaulan yang benar menjadi benar. Nah, di dalam Kejadian pasal 6 ayat ke-9, ini tentang Nuh. Saya hanya ambil satu pokok. Ya. Kejadian pasal 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ya. Jadi kita lihat, untuk disebut menjadi orang benar, untuk menjadi orang benar, ya, diperlukan pergaulan yang akrab dengan Tuhan. Demikian juga dengan Henokh, Kejadian pasal 5. Kejadian 5 ayat ke-24. Kejadian 5 ayat 24, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ya. Dari 2 contoh kasus ini kita melihat, yang pertama yaitu bergaul dengan Allah terlebih dahulu. Ya. Seseorang yang ingin mengenal pribadi orang lain, mau tidak mau dia harus bergaul dengan orang itu. Entah dengan sarana apapun. Ya, kalau kita ingin bergaul dengan Tuhan, kita melalui persekutuan. Ibadah-ibadah
pembacaan firman Tuhan, renungan-renungan. Ya, tentunya ada sarana. Ya. Nah, di sini kita melihat sarana bersekutu dengan Tuhan tidak melulu di dalam gedung gereja. Tidak harus di dalam gereja. Kalau ada kesempatan, sebaiknya memang ke gereja. Karena di dalam gereja, di dalam suatu pertemuan ibadah, kita saling menguatkan. Ya. Satu lemah, satu kuat, menguatkan yang lemah. Ya. Jadi bukan berarti nggak penting ibadah di gereja. Ya. Kalau semacam saat ini, persekutuan di dalam gedung gereja dibatasi, bahkan dilarang karena adanya pandemi. Ya, apakah kemudian terus kita menjauh jadi dari persekutuan dengan Tuhan, menjadi diri kita ini jauh disebabkan gedung gerejanya ditutup? Tidak. Henok maupun Nuh saat itu mereka tidak ke gereja. Tidak ada di dalam gedung gereja. Tetapi tetap mampu bergaul dengan Allah. Jadi pergaulan dengan Allah tidak dibatasi dengan satu persekutuan di dalam gedung. Tetapi yang paling penting, yang justru lebih penting, yaitu dengan perhubungan pribadi, lepas pribadi dengan Tuhan. Ya, di gedung gereja penting, tetapi pribadi lepas pribadi diubahkan. Pengenalan satu dengan yang lainnya, antara kita dengan Tuhan, Tuhan dengan kita, berjalan tidak harus di dalam gedung gereja. Di kamar kita, di rumah kita, di keluarga kita, semua bisa kita lakukan. Mungkin toh harus berpisah dengan orang tua karena sekolah apa, justru di dalam kamar, di ruangan-ruangan di mana kita berada, Tuhan ada. Ya, di situ kita harus bisa bersekutu. Ya, tidak harus dengan Tuhan. Tidak harus dengan gedung gereja, di dalam gedung gereja. Tuhan ada di mana-mana. Ya, di kananku ada Tuhan, di kiriku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Tuhan itu ada di mana saja. Bisa kita temui di sela-sela istirahat kita kerja di kantor, sela-sela istirahat kita bekerja, berolahraga, berapa saja, kita selalu bisa berhubungan dengan Tuhan. Ya, jadi hal yang pertama untuk jadi orang benar, bergaul dulu dengan Allah. Bergaul dulu. Ya, kemudian yang kedua, ya sebetulnya nggak ada nomornya ya, mana-mana bisa dilakukan terlebih dahulu. Ya, yang kedua, yaitu memperbaiki mezbah. Ya. Sudah bergaul dengan Tuhan, tetapi kenapa kok merasa diri kita ini jauh dengan Tuhan? Ini pasti ada yang nggak benar. Ya, sudah melayani dengan Tuhan sekian lama, sudah ada di pelayanan-pelayanan tertentu, tetapi kok merasa haus, merasa jauh, merasa nggak ada Tuhan. Satu hal yang perlu kita tengok, ketika orang-orang perjanjian lama, apapun yang akan diperbuat, pertama adalah memperbaiki mezbah. Ya, kita baca 1 Raja-Raja 18 ayat 30. 1 Raja-Raja 18 ayat 30. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, dengarlah, dekat padaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu Elia, memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Langkah pertama untuk menyatakan kuasa Tuhan di hadapan Ahab, ya, di atas Bukit Karmel, ya, yang dilakukan Elia adalah memperbaiki mezbah. 3 tahun nggak turun hujan. Ya. Suatu kelangkaan air, haus, ya, kehausan hubungan dengan Tuhan. Ya. Jadi yang pertama dilakukan, yang utama dilakukan, memperbaiki mezbah.
bagaimana mezbah kita? Sudah baik, sudah indah, atau runtuh? Ini yang tahu itu hanya Tuhan dan saudara. Orang lain nggak tahu. Ya. Elia ajak seluruh rakyat untuk berkumpul. Datang padaku. Ditunjukkan kepada mereka. Perbaiki mezbah. Ya. Perbaiki mezbah hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Karena dari situ kita bisa memperoleh hubungan yang indah, ya, antara kita dengan Tuhan. Ya. Kita memang nggak ngerti, ya, maksud Tuhan apa dengan keadaan saat ini. Tetapi satu hal yang harus tetap kita lakukan, mezbah itu baik, hubungan kita dengan Tuhan baik, sarana kita berhubungan dengan Tuhan itu baik. Ya. Kalau kita tilik di tabernakel, ya, kita sebagai orang GBT tentunya nggak lupa dengan denah tabernakel. Ada 2 mezbah yang tidak boleh padam sama sekali. Ya. Begitu mezbah tabernakel didirikan, kemah didirikan, ya, api Tuhan menyambar mezbah bakaran. Kemudian apinya dibawa sedikit untuk menyalakan mezbah dupa. Sepanjang bait Allah itu, tabernakel itu, kemah itu berdiam. Ya, karena ada waktu tertentu Tuhan perintahkan pindah-pindah. Ya, selama berdiam, mezbah bakaran dan mezbah dupa itu tidak boleh padam. Mezbah bakaran menunjuk pada pertobatan. Mezbah dupa menunjuk pada doa, hubungan yang harum di hadapan Tuhan. Dan asap mezbah dupa ini akan masuk ke ruang maha suci. Ya, untuk membawa doa kita sampai di hadirat Allah. Ya, jadi mezbah bakaran, pertobatan hidup kita itu tidak boleh padam. Mezbah dupa, hubungan kita dengan Tuhan tidak boleh padam. Wahyu 8. Wahyu 8 ayat 3 dan 4. Wahyu 8, 3 dan 4. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak menyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tata itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Ditambah kemenyan yang banyak, sehingga asapnya makin banyak, baunya harum, dibawa bersama dengan doa orang-orang kudus. Indah bukan main. Ya, dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Masuk ke ruang maha suci harumnya. Ya, di sini kita lihat, ya, memperbaiki mezbah itu satu hal yang penting. Memiliki mezbah dupa yang indah itu sangat penting bagi kehidupan kita, supaya kita menjadi benar di hadapan orang, di hadapan Tuhan. Ya, dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas. Kita mau disebut orang-orang kudus. Kita mau disebut orang-orang benar di hadapan Tuhan. Biarlah kita semua yang ada pagi hari ini, dengar renungan ini, mari masing-masing kita memperbaiki mezbah kita, memperbaiki hubungan kita di hadapan Tuhan. Yang ketiga, ya, bergaul, punya mezbah yang baik. Yang ketiga, di belakang kita ini adakah hal-hal yang tersembunyi?
Yang ketiga, jauhkan atau singkirkan berhala atau kepercayaan-kepercayaan yang lain dari hidup kita, dari pikiran kita. Ya. 2 Raja-Raja 18 ayat keempat. Nanti kita akan balik lagi di sini nanti. Ya. 2 Raja-Raja 18 ayat yang keempat. Ini tentang Hizkia. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Hancurkan berhala, singkirkan berhala, singkirkan penyembahan-penyembahan kepada berhala, kepada ular tembaga yang dibuat oleh Musa sekalipun. Ya. Ini yang ketiga. Jadi hidup kita ini harus lepas dari ikatan-ikatan, jimat-jimat, simpanan-simpanan, ya. Patung-patung tertentu, dengan bentuk tertentu, dengan tujuan pemujaan, dengan tujuan ingin memperoleh berkat dari berkat ini. Ya, kita kenal dengan nama jimat. Ya. Katanya orang-orang sih barang siji yang dirumat, ya, satu yang dipuja-puja. Tapi mari kita singkirkan semua itu, ya, karena kita tahu kita harus memiliki hubungan yang baik tanpa penghalang di hadapan Tuhan. Lukas 16 ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jelas firman Tuhan. Tuhan tidak mau diduakan. Ya. Tuhan mau kita sepenuh hati berserah kepada Tuhan. Tuhan mau semua kehidupan kita, pola pikir kita, tindakan kita, ini untuk Tuhan, sepadan untuk Tuhan. Tidak ada pikiran lain, tidak ada Allah lain, tidak ada mamon. Mamon itu dewa uang. Ya. Jadi tidak ada perhambaan-perhambaan, tidak ada lagi pemujaan-pemujaan yang lain. Singkirkan. Ya, Matius 22 ayat 37. Matius 22 ayat 37. Tambah 36 dah. Ya. Demikian bunyinya. Matius 22 ayat 36-37. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Tuhan Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu. Ya. Kasihilah Tuhan Allahmu. Pertama, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budimu. Segenap, bukan secuil, bukan 90%, tetapi segenap, 100%. 100% hatimu, jiwamu, akal budimu untuk Tuhan. Ini hukum yang terutama. Ya. Di dalam Taurat maupun di dalam firman Tuhan. Ya. Jadi bagi hidup kita tidak susah, tidak sulit ya untuk menjadi orang benar. Yang keempat, selalu menurut kehendak Allah. Ini yang keempat. Yang terakhir. Ya, selalu menurut kehendak Allah. Kita baca Matius 19 ayat 17. Matius 19 ayat 17. Jawab Tuhan Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintahku.
Jika kamu ingin masuk di dalam hidup, hidup itu siapa? Hidup itu adalah Tuhan Yesus. Dia hayat, hidup. Jadi kalau kita mau hidup di dalam Tuhan, turutilah segala perintah Allah. Nurut perintah Tuhan. Jangan ngenyang. Jangan tawar-menawar. Separuh kehendakku, separuh kehendakmu Tuhan. Ya, 50-50 Tuhan, bagi-bagi ya Tuhan. Tidak ada seperti itu. Tadi katakan, dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, segenap jiwamu, ya, utuh seutuhnya untuk Tuhan. Ya, hanya satu yang baik, tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutlah segala perintah Allah. Ya, jadi menurut perintah Allah, itu syarat menjadi orang benar. Biar mari kita sama-sama buka satu lagi. Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Demikian firman Tuhan. Ya, kalau kita mau mengasihi Tuhan, kita mau menuruti segala perintah Tuhan. Kita tidak bisa bilang, mau hidup dengan Engkau Tuhan, aku mau hidup dengan Engkau Tuhan, segalanya untuk Engkau Tuhan. Tetapi kalau kita tidak pernah menuruti perintah Tuhan, percuma. Ya, jadi nurut syarat yang keempat. Ya, nurut. Nanti Tuhan akan menjadikan kita orang yang benar di hadapan Tuhan. Karena selalu menurut, mengikut apa yang dikehendaki Tuhan. Mari, kita mau pagi hari ini boleh ada di tempat ini, kita mau bergaul dengan Allah. Kita memperbaiki cara kita berhubungan dengan Allah. Kita perbaiki mezbah kita. Ya, kita jauhkan segala berhala. Karena Tuhan adalah Tuhan yang pencemburu. Dia tidak mau diduakan. Dia mau kita seutuhnya. Yang keempat, menurut kehendak Allah. Nah, dari sini kita lihat ya, orang benar. Ya, dari awal sampai pertengahan ini, saya selalu membawa orang benar, orang benar, orang benar. Fungsinya apa? Ya, kenapa di judul renungan ini saya katakan orang benar diingat Tuhan? Kita lihat satu contoh yang indah, yaitu tentang Raja Hizkia. Dia sudah divonis mati oleh Tuhan. Dia panggil, ya, dia perintahkan kepada hambanya, datangi. Ya. Datangi Hizkia, katakan bahwa engkau akan segera mati. Nah, kalau kita seandainya ada suara seperti itu bagaimana? Kamu segera mati. Tunggu Tuhan, aku belum ada persiapan. Kita lihat. 2 Raja-Raja, pasal 20. Ayat pertama dulu dah. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia, anak Ahaz, Raja Yehuda, menjadi raja. Ia berumur 25 tahun, pada waktu itu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ya. Kita diajak berkenalan. Siapa Hizkia ini? Hizkia saat menjadi raja Israel berumur 25 tahun. Cukup muda. Ya, 25 tahun. Mungkin baru selesai lulus kuliah kalau rata-rata zaman sekarang. Ya. Kita lihat orang muda, ya,
Kita simpan dulu, orang muda. Ayat ketiga dan keempat, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Ayat 4, dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu, orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya Nehustan. Tadi sudah saya pakai ayat ini, tapi saya ulangi lagi. Jadi, umur 25 tahun, masih muda, tetapi tindakannya sungguh suatu tindakan yang benar di hadapan Tuhan. Begitu dia jadi raja, dia hancurkan bukit-bukit pengorbanan. Ya, dia meremukkan tugu berhala, menebang tiang-tiang berhala, menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Ya, semua ini adalah baik di mata Tuhan, benar di mata Tuhan. Ya, jadi ayat 5, ia percaya kepada Tuhan, Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, bergaul dengan Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikut dia, dan berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Ya. Syarat hidup benar yang saya bawakan pertama tadi ada di dalam hidup Hizkia. Ya, dia tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Dia tidak menduakan Tuhan. Dia meninggalkan mezbah-mezbah bakaran, mezbah-mezbah persembahan yang bukan untuk Tuhan yang hidup. Ya, dia sudah melakukan semua. Ya, dia menurut, ya. Ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang diperintahkannya kepada Musa. Berpegang, jadi segala tindakannya berpatokan, memiliki suatu rel yang benar. Tidak menyimpang ke kanan ke kiri, menurut kehendak Tuhan. Manusia yang tidak ada duanya disebut di sini. Baik yang sesudah maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Orang benar, disebut orang benar oleh Tuhan. Ya, kita memang sering mungkin disebut orang benar, tetapi oleh orang lain, orang-orang di sekitar kita menyebut orang benar, tetapi yang paling penting disebut orang benar itu oleh Tuhan. Tuhan yang penting. Jadi bukan pendapatnya sebelah kita, pendapat atasan kita, pendapat bawahan kita, pendapatan orang-orang sekitar kita. Yang benar-benar boleh menyebut kita sebagai orang benar hanyalah Tuhan. Ya. Makanya jangan pernah memuji orang ini dulu baik, orang ini dulu benar, sebelum orang ini meninggal. Bisa saja orang hari ini benar, besok salah, bisa. Hari ini salah, besok benar, bisa. Jadi, jangan ada pujian kepada seseorang, sebelum dia meninggal. Ini pendapat saya. Ya, karena sebelum dia meninggal bisa berubah. Tapi dia begitu ada di hadapan Tuhan, semuanya terbuka. Jadi bagi kita, tidak ada hal lain. Menjadi pokok pemikiran kita adalah benar dulu di hadapan Tuhan. Sudahkah kita benar? Sudahkah kita masih menyimpan hal-hal yang tidak disukai Tuhan? Ya. Mari kita hitung hari-hari kita. Berapa banyak sudah berhubungan dengan Tuhan? Seberapa banyak berbuat benar di hadapan Tuhan? Seberapa banyak kita bersekutu dengan Tuhan? Seberapa banyak kita sudah menurut kepada Tuhan dari hari ke hari? Biarlah seperti pujian, hati kita memperoleh hati yang bijaksana, yang mampu memperjemahkan kemauan Tuhan, mampu memperjemahkan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Ya. Nah,
Kemudian pokoknya apa Hizkia ini? Ketika itu ya di dalam Raja-Raja pasal 20 tadi kita boleh melihat ya Hizkia sudah memiliki hubungan yang baik, sudah dianggap orang yang terbenar di hadapan Tuhan. Nah, sekarang jadi pokoknya malah sesuatu yang buruk terjadi. Ya, yang buruknya adalah justru Tuhan ya, pada hari itu Hizkia jatuh sakit. Pada 2 Raja-Raja 20 ayat 1, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Kalau pasal 18 tadi mengatakan kesalehan ketaatan Hizkia, kebenaran Hizkia di hadapan Tuhan. Pada pasal 20, ya, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Cilaka bukan? Sudah ngoyo-ngoyo hidup benar, sudah ingin menyenangkan Tuhan, begitu sakit, ada vonis dari Tuhan melalui Yesaya. Pesan terakhir buat keluargamu, engkau akan mati. Waduh, bagaimana kalau kita ada seperti ini? Di zaman pandemi yang hebat seperti saat ini, ya, memang banyak ahli mengatakan kurang hebat lagi nantinya. Wes terserah, mau kurang hebat, kurang banyak, nggak tahu. Pokoknya kita mau hidup benar dulu di hadapan Tuhan. Ya, Hizkia setelah mendengar perkataan Yesaya ini, lalu Hizkia memalingkan mukanya, ayat 2, ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Kenapa Hizkia berani mengatakan ayat 3 ini? Ah Tuhan, kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus hati, bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Karena dia benar-benar sudah melakukan hal-hal yang menyukakan Tuhan. Bagaimana kalau kita belum hidup benar? Berani nggak ngeklaim seperti ini? Beda jauh dengan Hizkia. Bahkan dikatakan menangislah Hizkia dengan sangat. Mari, di dalam doa kita kepada Tuhan, di dalam permohonan kita kepada Tuhan, jangan malu untuk menangis di hadapan Tuhan. Jangan malu meneteskan air mata di hadapan Tuhan. Ya, karena Tuhan menghargai air mata kita. Ya, bahkan di dalam kitab Wahyu disebutkan, di dalam kirbat Tuhan, Tuhan menampung air mata kita. Ya. Jadi jangan malu-malu, jangan sungkan kalau mungkin di dalam gedung gereja, jangan sungkan dengan sebelah kanan kiri yang melihat kita nangis bercucuran air mata, jangan sungkan. Ya, anggap aja nggak ada kanan kiri. Yang ada hanya Tuhan di hadapan kita. Kita nangis, gak apa-apa. Bawa doa kita dengan hancur hati di hadapan Tuhan. Ya, sehingga kita memperoleh suatu jawaban yang menyenangkan. Ya, ayat kemudian, setelah mendengar ini, ya, apa yang dikatakan Tuhan, maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, ya,
Pergilah dan katakan kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Hasil jawaban doa yang selalu ditunggu oleh setiap anak Tuhan. Ya. Tuhan memberikan kesembuhan. Tuhan memperpanjangkan umurnya 15 tahun lagi. Bukan perkara yang sepele, bukan perkara yang enteng seperti ini. Ya. Tuhan langsung jawab doanya, menuruti, mengabulkan. Ya, kalau saya baca di renungan yang lain, ya, ketika itu Yesaya belum selesai keluar dari istana Hizkia, baru sampai di halaman. Ya, Yesaya sudah disuruh balik Yesaya. Aku sudah mendengar doanya hambaku Hizkia. Dengan hancur hati, dengan permohonan yang tulus, karena hambaku Hizkia, ini kira-kira jawaban Tuhan ya, itu orang yang benar di hadapan Tuhan. Ya, balik Yesaya, kembali, katakan, beginilah firman Tuhan, telah kudengar doamu, telah kulihat air matamu, sesungguhnya aku memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, ayat ke-6, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Inilah yang menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Bukan hanya disembuhkan dari sakit, bukan hanya diberi bonus panjang umur 15 tahun lagi, tetapi juga ada janji perlindungan dari Tuhan. Ya, setelah ini nanti akan dilanjutkan oleh anaknya, anak Hizkia. Nah, kemudian menjadi tawanan. Ya, tetapi pada saat zaman Hizkia, rasa aman dalam perlindungan Tuhan itu ada. Di zaman Hizkia, kemakmuran dari Tuhan, perlindungan dari penyerangan-penyerangan bangsa Asyur, tidak ada. Karena Tuhan menjamin, Tuhan akan melindungi sampai engkau tiada lagi nanti. Ya, jadi kedamaian, ketenangan hidup menjadi milik Hizkia. Ya, karena dia berbuat benar, dan ketika dia berdoa, dia klaim kepada Tuhan, aku sudah benar di hadapanmu. Aku adalah orang yang benar, aku telah hidup dengan setia, dengan tulus hati, dan melakukan yang baik di matamu. Berani ngeklaim seperti itu? Mari kita belajar, makanya belajar, kita semua saling belajar. Saudara di depan, saya di sini, saya juga belajar. Ingin menuruti keempat hal tadi menjadi orang benar. Sehingga satu kali kelak kalau kesulitan itu datang, kita mampu berdoa dengan membanggakan diri kita ke hadapan Tuhan. Ya, doa dengan hancur hati, dengan tangisan, dengan air mata di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menjawab sesuai kebutuhan kita. Ya. Jadi mari kita mau periksa masing-masing kehidupan kita. Masa lalu kita harus kita tinggalkan. Kita tinggalkan, kita hancurkan, kita berusaha melupakan. Sehingga tidak ada lagi, iya ya, kalau dulu saya akan begini, saya akan memperoleh hasil begini, sekarang aku hanya menunggu kehendak Tuhan. Lebih baik 1000 hari menunggu di rumah Tuhan daripada hidup dalam pergaulan yang salah. Ya, mari kita angkat pujian kita. Satu pujian yang mengatakan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari.
menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Kita mau menghitung kehidupan kita hari ke hari seperti di dalam Mazmur pasal 56 ayat ke-8 dikatakan, ya, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh dalam kirban-Mu, bukankah semuanya telah kau daftarkan? Mari, seberapa banyak kita hancur hati di hadapan Tuhan, seberapa banyak kita datang kepada Tuhan, seberapa banyak kita sudah menurut firman Tuhan, sehingga kita layak dianggap benar di hadapan Tuhan. Sekali lagi Tuhan, pagi hari ini kami datang dengan ucapan syukur terima kasih. Terus kerjakan kami, terus perbarui hidup kami, terus perbarui pertobatan kami, sehingga kami boleh layak disebut orang benar di hadapan Tuhan. Tolong terus jaga mezbah persembahan kami, mezbah dupa kami, mezbah bakaran kami, selalu Engkau jaga.
supaya kami boleh mempersembahkan persembahan yang harum dan kudus di hadapan Tuhan. Biar kami siang hari ini ada di sini untuk bersyukur, bersuka cita punya Allah seperti Engkau. Engkau mampu meluputkan kami. Engkau mampu membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan menghadapi keadaan dunia. Biar Engkau tolong kami semua, berkati kami semua yang sakit, yang dalam kesusahan, dalam kebimbangan. Engkau kuatkan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita mau masuk dalam doa berkat. Kita angkat tangan masing-masing. Kiranya anugerah-Mu Bapa, di dalam cinta kasih-Mu Tuhan Yesus, juga di dalam kuat kuasa Roh Kudus, akan hadir memulihkan keadaan kami masing-masing, baik kesehatan kami, baik ekonomi kami, baik sekolah pendidikan kami, mulai sekarang Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah naikkan semua doa ini. Yang haleluya, amin. Yesus,